Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Surat An-Nisa ayat ke-29. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita dapat melaksanakan sholat subuh berjemaah. Mudah-mudahan sholat kita, subuh kita, sholat sunat kita, langkah kaki kita pada pagi hari ini akan dibalasi Allah Subhanahu wa taala dengan pembalasan yang berlipat ganda. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada seruan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Pada pagi hari ini kita sampai kepada seruan yang ke-20 di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29. Seruan kali ini berupa larangan, perintah dalam bentuk larangan pada kita. Matan ayatnya telah kita bacakan dan terjemahannya pun telah kita sampaikan. Ada beberapa hal yang menjadi inti dari seruan Allah dalam surat An-Nisa ini. Intinya di dalam ayat ini Allah melarang kita dari mengambil, makan harta sesama kita dengan jalan batil, dengan jalan tidak baik, kecuali melalui perdagangan atau jual beli boleh. Ada beberapa hal yang tidak baik ini yang disampaikan oleh Allah, bahwa Allah menyeru kamu untuk melarangmu, diseru kita dan dilarang. Apa yang dilarang? Memakan harta dan saudara kita sesama muslim dengan jalan batil, atau dalam kata lain mengambilnya tanpa ada alasan yang benar. Muslim yang lainnya, apa yang diharapkan? Damuhu, darahnya, maluhu, hartanya, wa'irduhu, dan kehormatannya. Di antara kita sama kita dilarang, darahnya haram, darah membunuh, hartanya haram, diambil dengan jalan paksa. Ini sama kita, ini harta kita haram dengan jalan paksa. Harta dalam bentuk apapun. Kadang-kadang kita tanpa sadar mengambil harta saudara kita muslim tanpa seizinnya. Pernah memberikan contoh, kita tinggal di komplek, masing-masing kita mempunyai hobi yang bermacam-macam. Ada di antara kita yang hobi bertanam, tanam buah-buahan, apa segala macam. Dan ada orang yang bertanam itu apapun yang ditanamnya subur, berbuah. Mungkin dia pandai bertanam, bercocok tanam, dan juga ada anugerah Allah kepadanya begitu. Apa aja ditanamnya bagus, mangganya bagus-bagus, jambunya bagus-bagus. Pokoknya apa yang tanam buah-buahan itu bagus-bagus buahnya, lebat buahnya. Kadang-kadang menggiurkan orang-orang yang lalu. Yang paling berbahaya
buahnya itu menyulai ke sebelah. Maka bagi aku dan sebelah kawak punya enak aja dan bil. Itu tidak boleh, Pak. Itu dilarang oleh Islam. Kalau kita mau ngambil gimana? Ya minta izin dulu, minta Pak ke buah mangga masa-masa Pak madok ke buah milih dia bilang. Oh boleh, ya. Berapa dia bilang mau 1, mau 2 bilang katakan. Kalau 3 usah Pak, ambillah, ambil 3 baru. Nah gitu ya. Para salafus saleh dulu diceritakan ada seorang anak muda yang kelaparan pergi ke sungai petang air, hanyut sebuah mangga dimakannya. Dia sadar bahwa ini bukan haknya, hanya hanyut Pak. Tapi dia sadar bahwa itu bukan haknya. Maka dicari orang yang punya sampai bersuah. Kadang minta maaf sana. Kalau kita dia dilarang oleh Allah untuk saling memakan harta dengan cara yang batil. Pak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa bentuk memakan harta dengan batil ini. Yang pertama, menipu. Kalau tadi itu kan mengambil saja, karena menipu. Kalau dalam orang sekarang manipulasi katanya. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna wal makara wal khida'u fi finnar. Barang siapa yang menipu bukanlah termasuk golongan kami, karena tindakan menipu itu tindakan makar dan terletak dalam neraka. Menipu, banyak sekali penipuan-penipuan tanpa disadari di tengah-tengah masyarakat kita, macam-macam. Suatu hari, sebuah kisah begini, suatu hari Rasulullah itu berjalan di pasar Madinah. Kemudian beliau melihat pedagang makanan. Jadi kalau di sana itu pedagang makanan kan buka, tidak ada pakai-pakai itu. Makanan kering. Kemudian Rasulullah datang ke sana, dimasukkannya tangannya ke makanan itu. Rupanya di dalamnya masih basah. Kata Nabi, apa yang kamu lakukan ini? Kecilnya makanan bawah itu kan hujan kena air ya Rasulullah. Kok tak kamu taruh keluar? Ya kalau taruh di luar kan tak mau orang tidak tanya Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, kamu telah menipu. Kamu telah menipu pembeli dengan meletakkan barang yang bagus di atas dan bawahnya barang yang kurang bagus. Nah, dan ini banyak sekali terjadi di dalam dunia perdagangan. Ada, kalau sekarang kita beli beras, beli bare Solo. Ya bare itu ya datang dari Solo, kak sadonya. Tapi macam-macam barenya. Ada anak daro namanya Bu ya. Ada sokan super. Ada macam-macam. Kalau bare dari Bukit Tinggi itu ada kulit kusui itu bagai. Macam-macam. Nah, harganya pun beda-beda Bu. Maka kalau ada pedagang yang memblending beras itu, campurkan bare Solo, datang dari Solo keduanya, campur bare nadancak dan berasa, kemudian dimasukkan ke karung. Nah, ini berasnya nama suka super dijual lebih mahal. Itu sudah termasuk penipuan. Tidak dilarang oleh Allah itu. Sama dengan memakan harta dengan cara batil, penipuan. Termasuk juga masalah timbangan, masalah pengurangan timbangan. Umat Nabi Shu'aib itu disiksa Allah dengan angin topan karena mengurangi timbangan di Madian. Kejadian Nabi Shu'aib, jangan kamu makan harta kamu dengan cara yang batil. Jawab umatnya, kami mengolah harta kami sesuai dengan kehendak kami.
kami menggalih membuat atau kami sesuai kata kami lah ya kau turule laban itu kami dari dulu murai timbangan dan lain sebagainya, mencampurkan barang yang baik dengan yang buruk. Jadi itu dilarang. Jadi dengan jangan manipulasi, menipu dan lain sebagainya, mencampur barang yang bagus dan pokoknya banyak. Satunya yang tidak sesuai dengan kondisinya itu termasuk dalam manipulasi, menginjak. Dan itu kalau kita lakukan berarti kita memakan harta sama kita dengan cara yang batil dan tempatnya adalah di neraka. Yang masuk ke dalam itu karena di dalamnya ada kebohongan. Banyak sekali diceritakan kisah-kisah di zaman Umar bin Khattab, dua orang manusia, ibu dengan anaknya tengah malam memerah susu kambing, dapat 1,5 liter. Kata ibunya, nak, agar kita besok dapat uang, jadikanlah susu kambing itu jadi 2 liter. Dengan apa dia tambah, Bu? Tambah dengan air, campur dulu dengan air. Kan tak tahu orang itu. Kece anaknya, oh tak boleh dong, Mak. Tak boleh dong. Tak boleh. Khalifah Umar bin Khattab katakan seperti itu, tak boleh. Kan Khalifah Umar bin Khattab tak ada sih kau gitu. Mana tahu ya, Wak? Ini dari mana? Kata anaknya, Allah di mana, Mak? Allah di mana? Jadi kalau ingin menipu itu ingat Allah bersama dengan kita. Sebuah susu 1,5 liter jadi 2 liter, 1,5 liter, nggak nampak, tapi itu batil dan itu dilarang. Yang kedua, dengan sogok, suap, menyogok atau menyuap, itu kata Nabi, sogok itu yang menyogok, yang menyuap, yang menerima suap, yang memfasilitasi, sama semuanya. Yang memfasilitasi, apa namanya, yang mencarikan jalan, urusan situ orang pandai sudah ya, situ, beko orang tu kau terserah lah. Itu sogokan. Apakah itu dikasih dulu atau apa segala macam? Nah sekarang sogokan itu macam-macam, Pak. Kadang-kadang dibungkus dengan bahasa-bahasa lain. Hadiah namanya, kan juga lah sudah bawa baru dia nyipti, sama itu, sama itu. Atau dalam bentuk lain, itu mungkin diberikan fasilitas sama tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terus apa yang menyebabkan timbulnya praktek sogok ini? Itu ada ya Pak. Yang kita baca ini ada 4 hal yang mempengaruhi timbulnya praktek sogok menyogok, suap menyogok. Yang pertama, pengaruh tuntutan kehidupan, gaya hidup. Jadi kalau gaya hidup diturunkan, itu akan timbul subur perbuatan ini. Gaya hidup. Pada masa kini, kebangkitan teknologi telah mencapai puncaknya dengan ditemukannya berbagai macam alat-alat rumah tangga seperti televisi, kulkas, AC, dan alat-alat modern lainnya. Ketika semua alat itu ada di atas kekuatan mayoritas, maka mayoritas masyarakat akan terdorong untuk memiliki. Nah, kadang-kala kemampuan kita tidak cukup untuk itu. Maka timbullah praktek sogok, menyogok, suap menyuap ini, dan bahayanya luar biasa. Yang kedua, timbulnya praktek sogok menyogok ini tidak ada sifat qanaah,
Qanaah itu puas dengan apa yang Allah berikan. Puas. Rasa tidak puas itu menjadi sumber dari segala macam kejahatan dan dosa, dan pembangkit dari segala kejahatan. Seorang yang bekerja yang sebenarnya telah mampu mencukupi diri dan keluarganya, jika dia tidak merasa puas dengan apa yang didapatkannya karena orang lain bisa memiliki pendapatannya lebih, maka dia akan mendorongnya untuk melakukan praktek suap guna mendapatkan lebih seperti apa yang orang dapatkan. Pak Ibu yang dirahmati Allah, karena tidak ada sifat qanaah, sifat puas dalam diri ini, maka akan timbul sebuah jalan yang dihembus-hembuskan oleh setan. Seperti ini jalannya, seperti ini jalannya, seperti ini jalannya. Orang itu bisa, kenapa kita tidak? Orang itu, terutama bagi kita yang masih bekerja, orang itu sama jawabnya, sama jabatan jawab, sama pertolongan jawabnya. Pokoknya bisa lebih. Di rumahnya ada perabola, di rumahnya ada oto, di rumahnya ada onda, di rumahnya ada segala macam. Oh, pokoknya tak. Nah, timbullah semacam dorongan dari orang tersebut untuk melakukan sesuatu hal yang di luar ketentuan peraturan dan juga ketentuan agama. Itu yang kedua. Kata Nabi, sesungguhnya salah seorang kalian berada dalam perut ibunya selama 40 hari. Mas, ini sudah diterangkan oleh Ustaz kita kemarin. 40 hari itu masih berbentuk air, kemudian menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging. Lalu Allah mengutus malaikat dan menyuruhnya untuk menulis 4 hal. Di saat kita di dalam rahim ibu kita, diutus oleh Allah malaikat menuliskan 4 hal kepada kita. Apa itu? Rezeki. Nah, di rezeki waktu ditulis ajal, sansara atau bahagia. 4. Jadi kalau kecil rangkap bawa langkah rezeki pertemuan maut, kan gitu. Itu sampai itu yang 4 itu telah tertulis. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, kita qanaah, cukup dengan itu. Yakinlah kita bahwa Allah tahu kebutuhan kita. Allah akan memberikan rezeki itu sesuai dengan kebutuhan kita, tapi tidak dengan gaya hidup kita. Itu yang kedua yang menyebabkan timbulnya suap. Yang ketiga, tidak rida dengan pemberian rezeki dari Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, nahnu qasamna bainahum ma'isatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'da sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Kami telah menentukan di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Baik yang dirahmati Allah, berulang-ulang dalam Al-Quran Allah katakan bahwa rezeki kita ini tidak sama, tak sama. Ada yang dilebihkan oleh Allah rezekinya, ada yang pas-pasan saja. Untuk apa? Karena Allah ingin melihat siapa di antara kita yang ridha terhadap Allah. Kalau kita ridha terhadap Allah, maka Allah pun akan ridha kepada kita. Seandainya semua manusia itu mengetahui bahwa pembagian rezeki itu telah diatur oleh Allah, sebagaimana Dia telah memberikan rezeki dengan positif dan negatif dan mencegah dari penyakit dan derita, niscaya manusia itu akan cerita dengan rezeki yang dibagikan Allah untuknya. Pak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya rezeki kita itu telah ditentukan. Dan kalau sekarang orang katakan bahwa rezeki kita itu tidak akan pernah tertukar, tak akan
Walaupun kita tidak tahu di mana rezeki kita itu berada, tetapi Allah tahu di mana rezeki kita berada dan Dia akan datang kepada kita rezeki itu. Pernahkah bapak-bapak dan ibu-ibu memikirkan satu gini, Pak? Satu hari saya dengan keluarga melakukan sebuah setelah berjalan-jalan berdua di satu tempat, mulai terasa lapar, terasa lapar, Pak jalan, nampak nasi, nasi. Tidak ada dorongan untuk hati kita untuk jadi makan di sana. Jadi, terus ya. Tak kita bertemu di suatu tempat yang terpencil, yang enggak sepi, ada sana warung nasi kecil saja. Langsung saja kita bawakan kendaraan ke sana dan makan kita di sana. Kenapa begitu? Kenapa dari warung di lapor nasi gadang tadi, gadang lapor nasi lecak, anak lapor ketek makan. Rasanya lumayan. Kenapa begitu? Karena rezeki orang itu pada kita ada melalui kita. Lapor ketek tadi itu melalui awak ada rezeki, lapor gadang tadi ada rezeki melalui awak. Nah, kalau kita pikirkan seperti itu, maka kata Allah, fi anfusikum afala tubsirun. Yang ada pada dirimu, yang terjadi pada dirimu, yang terjadi pada kehidupanmu, kenapa tak pernah pikirkan? Itulah pengaturan rezeki dari Allah. Allah tahu rezeki siapa yang ada pada kita dan kita akan berbelanja di sana. Kalau rezeki orang yang tidak ada pada kita, maka kita tidak akan berbelanja di toko orang itu. Yakinlah kita. Dan juga itu sebaliknya. Kalau rezeki kita ada pada seseorang, melalui seseorang, bagaimanapun kita akan bertemu dengan orang itu dan akan memberikan rezeki itu kepada kita. Karena rezeki itu tak akan pernah tertukar. Karena itu ketentuan Allah. Itu ketentuan Allah. Maka seorang hamba itu agar kita terhindar dari penyakit perbuatan syaitan, yaitu ridha terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, untuk menghindar timbulnya suap ini, tidak ada keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran. Itu yang banyak sekarang, Pak. Tak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Ada bantu orang loh. Pendapatan kita segini, pengeluaran segini. Apakah seimbang? Kalau seimbang, oke. Maka kita disuruh berhemat. Kalau pendapatan 5 misalnya, sebanyak-banyaknya pengeluaran itu 4,5. Ada sedikit, kata orang sekarang, saving dalam bentuk apapun. Yang jangan itu yang banyak itu terjadi sekarang. Pendapatan 5, pengeluaran 8. Yang 3 mana? Banyak itu ada semua. Yang ada saya yang adu-adu itu bagaimanapun caranya itu akan diusahakan. Pak Ibu yang dirahmati Allah, apa dampaknya perbuatan buruk itu? La'anallahu rasyiya wal murtasyiya war rasyi. Allah melaknat orang yang menerima suap dan yang menjadi perantara. Dilaknat Allah orang yang menerima suap, yang memberi suap, yang memfasilitasi terjadinya suap. Itu dilaknat Allah tiga-tiganya. Akaluna lisuhti, kata Allah. Yang banyak makan harta haram itu tidak baik. Baik yang dirahmati Allah. Itu yang kedua, cara memakan harta dalam bentuk yang tidak baik, yang haram, betul-betul memakan harta dalam bentuk yang batil. Yang ketiga, mencuri. Cilok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah. Jadi orang yang mencuri itu disuruh potong tangannya Allah.
Berapa besarnya? Tak ada nisabnya Pak, Bu. Ini tak ada nisab. Kalau mencuri 50.000 tidak dipotong loh. Tapi kalau mencuri 5 miliar baru dipotong. Tak begitu. Maka orang akan mencuri di bawah 5 miliar. Kan nisabnya sampai 5 miliar. Tidak begitu. Tapi kalau hukum Islam itu mencuri dipotong tangannya, baik laki-laki maupun perempuan. Maka kata Nabi, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri dan itu benar, maka saya akan potong tangannya, kata Nabi. Kita tak pandang siapa orangnya. Kata Ibnu Jauzi, ditanya tentang hal itu, dia menjawab, ketika suatu amanah kepercayaan itu maka ia akan mahal nilainya. Namun ketika dia berkhianat maka dia akan rendahnya. Orang yang mencuri itu sebenarnya dia sedang berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Kalau amanah itu dijaga dengan baik maka nilai orang itu akan tinggi, nilai amanah itu juga akan tinggi. Tapi di saat amanah itu dikhianati maka orang itu akan rendah sekali nilainya. Yang terakhir, bentuk-bentuk memakan harta dengan jalan yang batil dengan jalan riba. Riba telah sering kita sampaikan, telah berapa kali kita sampaikan bahwa riba itu sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa dampak buruk dari riba itu. Malah disampaikan bahwa dosa riba itu, bahwa riba itu membuka 70 pintu dosa-dosa besar. Yang paling rendah adalah seolah-olah seseorang itu berzina dengan ibu kandungnya. Itu dosa riba yang paling rendah. Nah, banyak lagi yang tinggi, yang lebih daripada itu. Maka dari itu hindarkanlah, berusahalah kita menghindar atau keluar dari praktek riba itu sendiri. Tidak ada jalan, tidak ada pembenaran dalam hal riba itu. Apakah dia perorangan atau bukan perorangan? Yang namanya riba itu dilarang oleh agama kita. Bagaimana riba itu? Mengambil kelebihan dari apa yang diberikan. Berbeda dengan sewa. Sewa beda. Sewa bukan riba. Jelas-jelas dia sewa. Ini barang saya, kita nyewa mobil, kita merental mobil, itu bukan riba. Itu jual beli jasa. Kita pakai dengan kita bayar. Itu jelas-jelas. Tapi kalau yang riba itu gimana? Dipinjam, nanti dibayar dengan kelebihan-kelebihan. Berapapun kelebihan, maka kelebihannya itu adalah riba. Termasuk dalamnya tukar tambah. Ya, tukar tambah seperti yang pernah kita sampaikan, korma yang dari Khaybar itu lebih baik tukar dengan korma dari Madinah dengan ketentuan 1,5 kilo korma dari Madinah dan ditukar dengan 1,5 kilo korma dari Khaybar, maka yang 1/2 kilonya itu menjadi riba. Jadi kalau tukar tambah seperti itu dengan barang sejenis, nah itu tidak boleh kita masuk riba, dan itu dilarang oleh Nabi, dan itu salah satu cara orang-orang memakan harta dengan yang batil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin pagi ini kita cukupkan demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Marilah kita berhati-hati dalam berinteraksi antara kita sesama kita. Kita sering bertukar seperti itu, maka hati-hatilah kita, jangan sampai kita memakan harta dari saudara kita sesama muslim dengan cara-cara yang tidak baik atau dengan cara-cara yang batil. Karena itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu nikum ilaihi taufiq hidayah. Assalamualaikum